Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyajikan suatu topik yang judulnya adalah budaya dan etika organisasi. Di dalam paparan ini, saya akan membahas beberapa hal yang terkait dengan budaya dan etika organisasi, antara lain pengertian, tingkat, konsep, nilai, faktor penentu, fungsi-fungsi utama, bagaimana menanamkan budaya dalam organisasi, dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai etika organisasi, hakikat, norma, bagaimana mengembangkan etika di dalam tempat kerja, dan juga etika kerja bagi individu, lingkup, dan bagaimana interaksi individu. Baiklah, saya mulai dari budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi adalah nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas organisasi. Budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai pokok, asumsi, pemahaman, dan cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada para anggotanya. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Budaya organisasi merupakan apa yang diyakini dan apa yang dirasakan dan apa yang dijalani oleh sebuah organisasi. Berikutnya, tingkat budaya organisasi meliputi 3 hal. Pertama, budaya organisasi yang tampak atau visible, seperti cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan atau seremonial, tata ruang kantor, dan sebagainya. Kedua, budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible, seperti disiplin, komitmen, makna, prestasi, dan sebagainya. Yang ketiga, keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi, seperti adanya keyakinan bahwa konsumen adalah raja, dan sebagainya. Apakah itu konsep nilai-nilai keyakinan yang dipegang teguh dan tampil dalam tingkah laku? Pertama, nilai yang mendukung, yaitu nilai dan norma yang telah dibuat oleh organisasi, misalnya keanekaragaman, rasa hormat, integritas, dan sebagainya. Kedua, nilai yang diperankan, yakni nilai dan norma yang dimiliki karyawan, misalnya sejauh mana nilai rasa hormat tercermin dalam perilaku setiap karyawan. Keyakinan yang dipegang dan tampil dalam tingkah laku. Yang ketiga, komponen penting definisi nilai. Nilai adalah kepercayaan mengenai perilaku yang dikehendaki dan keadaan yang amat penting. Nilai-nilai organisasi adalah dasar budaya organisasi. Faktor penentunya adalah pengalaman organisasi yang merupakan faktor penentu utama terciptanya sebuah budaya organisasi. Pengalaman organisasi dapat berupa keberhasilan maupun kegagalan yang dialami organisasi dalam menjalani kegiatannya dari waktu ke waktu. Prinsip, norma, keyakinan juga dapat menjadi faktor penentu terbentuknya sebuah organisasi. Prinsip
norma dan keyakinan tertentu. Nilai-nilainya diadopsi sehingga menentukan sebuah budaya organisasi. Fungsi utama budaya organisasi sebagai proses integrasi internal. Budaya organisasi berfungsi sebagai pemersatu setiap komponen internal organisasi sebagai proses adaptasi eksternal. Budaya organisasi berfungsi sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar organisasi. Ada 4 fungsi budaya organisasi secara internal. Pertama, memberikan identitas organisasi kepada karyawannya. Kedua, memudahkan komitmen kolektif. Yang ketiga, mendukung stabilitas sistem atau hubungan sosial antar personal. Yang keempat, memudahkan karyawan memahami tujuan organisasi. Apa sifat budaya organisasi yang adaptif? Budaya organisasi yang adaptif adalah yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Sedangkan budaya organisasi yang tidak adaptif adalah budaya organisasi yang tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Sekarang, bagaimana budaya ditanamkan dalam organisasi? Pertama, menggunakan filosofi, visi, misi, nilai-nilai, dan material organisasi dalam proses rekrutmen, seleksi, dan sosialisasi. Kedua, mendesain ruang kantor, lingkungan, dan juga bangunan. Ketiga, menggunakan slogan, bahasa, akronim, dan perkataan, sistem penghargaan, simbol status, dan kriteria promosi cerita, legenda, dan mitos mengenai peristiwa atau orang-orang penting. Keempat, melalui program pelatihan dan pengajaran oleh para manajer dan supervisor. Kelima, keteladanan sikap para pimpinan. 6. Melalui sistem dan prosedur organisasi. 7. Melalui tujuan-tujuan organisasi yang ingin dicapai. Sekarang, apa itu jenis budaya organisasi? Pertama, budaya komunal, yakni yang memberikan rasa memiliki bagi anggotanya. Kedua, budaya network, yakni anggota diperlakukan sebagai teman dan keluarga. Yang ketiga, budaya mercenary, yakni fokus langsung pada tujuan. Keempat, budaya fragmented, rasa memiliki sangat rendah. Saya lanjutkan pembahasan mengenai etika organisasi. Pada pengertian yang paling dasar, etika adalah sistem nilai pribadi yang digunakan memutuskan apa yang benar atau apa yang paling tepat dalam suatu situasi tertentu. Memutuskan apa yang konsisten dengan sistem nilai yang ada dalam organisasi dan diri pribadi. Hakikat etika. Pertama, merupakan konsep tata nilai dan pengukuran terhadap sikap, perilaku, atau ucapan yang dianggap baik, lazim, dan patut untuk dilakukan. Kedua, refleksi mengenai nilai-nilai dan norma moral yang dipedomani seseorang atau kelompok dalam mengatur pola sikap, perilaku, atau ucapannya. Sementara ini, apakah itu norma-norma etika yang perlu diuraikan? Ada beberapa uraian, antara lain jujur, ketulusan hati, keikhlasan, tidak berbohong, tidak curang, adil, arif, bijak, tenggang rasa, tidak diskriminatif, tidak memihak, tepat janji sesuai dengan sumpah, ikrar, komitmen,
fakta integritas, taat aturan, menaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan, tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab hasil dan risiko, memperbaiki diri, responsif, yaitu cepat tanggap, mengantisipasi dan ambil tindakan segera, hati-hati dengan menjaga harmonisasi, mencegah keresahan atau kerugian masyarakat, sopan santun yang mencakup sikap perilaku, tindakan, dan ucapan secara etis, bertata krama, saling hormat, beradab, dan berbudi pekerti dalam berinteraksi. Bagaimana kita mengembangkan etika di tempat kerja? Ada beberapa yang bisa dilakukan. Pertama, menerapkan tingkah laku etis pemimpin dan manajer sebagai role model atau model peran. Kedua, penyaringan karyawan dalam seleksi awal. Ketiga, mengembangkan kode etik organisasi. Keempat, menyediakan pelatihan etika berorganisasi. 5, memberikan dukungan terhadap perilaku yang etis. Dan yang keenam, menerapkan etika dalam praktek sehari-hari. Bagaimana dengan etika kerja individu dalam organisasi? Kita mengatur hubungan individu dalam organisasi, dalam bersikap, berperilaku, berinteraksi, dan melakukan proses kerja dengan pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi dalam membangun budaya kerja dan budaya organisasi. Berikutnya, lingkup etika kerja meliputi pertama, sikap individu dalam organisasi dengan wewenang dan jabatan. Kedua, hubungan individu dalam organisasi dengan atasan dan bawahan. Yang ketiga, hubungan antar sesama individu dalam organisasi. Keempat, hubungan individu dalam organisasi dengan individu stakeholder lainnya. Kelima, hal-hal yang dilarang oleh organisasi bagi setiap individu dalam organisasi. Selanjutnya, bagaimana interaksi individu dalam organisasi? Pertama, menghargai setiap individu dalam organisasi. Yang kedua, menunjukkan sikap sopan santun serta membangun penghargaan pribadi. Yang ketiga, membangun komitmen dan menunjukkan perlakuan yang sama kepada semua individu dalam organisasi tanpa melihat suku, warna kulit, agama, asal-usul, hambatan fisik atau mental, gender, dan usia. Yang keempat, meyakinkan para individu dalam organisasi untuk menyampaikan opininya tentang kebijakan dan praktek-praktek organisasi dengan berkomunikasi secara terbuka. Kelima, menyediakan dan memelihara lingkungan dan tempat kerja yang kondusif, sehat, dan teratur. Keenam, membuat para individu dalam organisasi mendapatkan informasi tentang kebijakan, rencana, dan kemajuan organisasi lewat komunikasi yang teratur. Ketujuh, memberi peluang yang rasional kepada individu dalam organisasi, konsisten dengan visi dan misi organisasi untuk mengikuti pelatihan agar menjadi individu yang kompeten pada pekerjaannya. Yang kedelapan atau yang terakhir, mengusahakan promosi yang konsisten dengan kebutuhan organisasi setiap saat, sehingga tersedia sumber daya manusia dengan kualifikasi, kompetensi, dan keterampilan yang sesuai kebutuhan. Demikian uraian singkat kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.